warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang kami cintai, kami banggakan, saudara-saudaraku seperjuangan, Bapak Ibu guru SD Khadijah yang kami hormati, Bapak Ibu wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Kita sudah berada di putaran yang ketiga dari bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, ada salah satu kewajiban bagi kaum muslimin, laki-laki, perempuan, orang merdeka, hamba, anak kecil, orang dewasa, untuk melakukan zakat fitrah. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini akan kami jelaskan beberapa yang berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat menurut bahasa artinya adalah az-ziyadah, tambah, an-nama, berkembang, at-taharah, suci, wal barokah, dan barokah. Jadi kalau kita punya harta, ingin harta kita bertambah, ingin harta kita berkembang, kita sebagai pelajar kepingin kecerdasan kita bertambah, tambah cerdas, tambah pintar, jangan lupa nak, kita zakat dulu bila mana dilihat dari segi bahasa. Adapun zakat menurut istilah adalah zakat lil badan awin nafsi, zakat diri atau jiwa bagi setiap individu muslim dengan syarat-syarat tertentu, dengan ukuran-ukuran tertentu. Itulah zakat fitrah yang diberikan karena kita masuk Ramadan dan juga masuk hari raya Idul Fitri. Anak-anakku yang kami cintai, kami banggakan, di sini ada beberapa pertanyaan akan kami lihat dari teman-teman kalian. Ada teman-teman saya sendiri bertanya. Ini ada satu pertanyaan. Ini di kampung saya ada orang zakat mulai awal Ramadan. Jadi enggak akhir Ramadan, tapi mulai tanggal 1, ada yang tanggal 3, ada yang tanggal 7. Boleh tidak zakat fitrah diawali dari bulan Ramadan? Oke, anakku yang kami hormati, jadi zakat fitrah itu kapan kita ngeluarin zakat fitrah? Ada 5 waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama namanya waktu jawas. Jawas ini boleh Anda, anak-anakku semuanya, ngeluarin zakat fitrah mulai masuk tanggal 1 Ramadan. Jadi sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kadang-kadang wali murid, kadang-kadang kaum muslimin ngasihkan zakat fitrah atau zakat fitrahnya ini di awal Ramadan tanggal 1 supaya apa? Bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang kena terdampak COVID-19. Boleh ini waktu jawas. Jadi mulai awal Ramadan. Kemudian ada waktu wajib. Jadi wajib ngeluarin zakat kapan? Ketika masuk tanggal 1 Syawal, malam Idul Fitri, tenggelamnya matahari terakhir di bulan suci Ramadan. Katakanlah kalau hari raya Idul Fitri itu tanggal 24, berarti tanggal 23 Ramadan terakhir pas maghrib. Waktu maghrib itulah waktu wajib untuk ngeluarin zakat. Yang ketiga, ada waktu sunnah, waktu paling utama. Kapan itu? Setelah waktu subuh. Jadi ketika fajar shadiq atau subuh pada tanggal 1 Syawal sampai batas akhirnya ketika dilaksanakan sholat Idul Fitri, itu waktu yang paling utama, waktu yang paling afdol sunnah ngeluarin zakat. Tapi ini repot. Biasanya bingung dengan waktu yang sangat singkat, sangat padat. Habis subuh ngeluarin zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ini waktu bagus kalau bisa.
waktu makruh, kurang bagus, ya. Yaitu setelah sholat Idul Fitri sampai tenggelamnya matahari pas tanggal 1 Idul Fitri. Dan terakhir waktu haram setelah tenggelamnya waktu Idul Fitri, tanggal 1 Idul Fitri, matahari itu seterusnya itu waktu haram untuk ngeluarin zakat fitrah. Tapi ingat, ada sabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, barang siapa yang ngeluarin zakat setelah sholat Idul Fitri, maka dia dikatakan sedekah minas sedekah, termasuk sedekah dari sedekah biasa, bukan dihitung dari zakat fitrah. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya yang kami cintai, hendaknya kita ngeluarin zakat itu jangan sampai sholat Idul Fitri dilaksanakan. Kalau bisa, ya waktu subuh tanggal 1 Syawal hari Idul Fitri itu bisa. Kalau bisa itu baik. Kalau nggak bisa ya apa-apa, hari sebelumnya. Itu waktu pelaksanaan zakat fitrah. Berikutnya, anak-anakku semuanya, ada pertanyaan yang kedua. Begini, di desa kami atau di kampung kami itu ada ngeluarin zakat fitrah beras itu macam-macam. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,7, 2 kilo 7 on, ada yang 3 kilo, bahkan ada yang 3,5 kilo. Ini gimana hukumnya? Nah, begini ya, jadi ukuran beras yang dikeluarin zakat itu memang macam-macam. Kalau ukuran yang resmi dari Rasulullah SAW itu 1 sok. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min syairin, dari Ibnu Ammar. Jadi Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok dari buah kurma atau dari gandum. Atau kalau sekarang ya, itu di Indonesia yang kita makan apa? Makanan pokok, berarti beras. Nah, 1 sok ini ya sama dengan 1 mud. 1 mud itu segini ya. Jadi tangan kita, telapak tangan kita ini mencakup beras 2 telapak tangan, ini 1 mud. Lah, ukurannya kan beda-beda. Antara tangannya orang Saudi, orang Mekah, orang Madinah, orang Irak pada waktu itu beda-beda. Ada tangannya besar. Makanya ukuran zakat 1 sok itu beda-beda. Dari 4 ulama ya, ada mengatakan Imam Syafi'i ada yang mengatakan 2,7, Imam Maliki 2,7, Imam Ahmad bin Hambal 2,7. Nah, Imam Hanafi beda lagi 3,8. Ada juga yang mengatakan lagi 2,5 kilo. Karena apa? Ukurannya bukan kilogram pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi cakupan ini 2 tangan, cakupan kurma atau cakupan gandum. Oleh karena itu maklumlah kalau ukuran zakat fitrah itu beda-beda. Zaman dulu mungkin kita tahu orang bayar zakat fitrah 2,5, 2,5 kilo. Sekarang naik 2,7. Bahkan harus dibulatkan saja 3 kilo. Yang paling enak hati-hati ambil yang 3 kilo supaya nggak kurang. Itulah ukuran zakat fitrah. Gimana kalau ada orang zakat fitrah 2,5? Ya oke, sah. 2,7 sah. 3 bagus. Jadi gitu, sama-sama benar. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya. Pertanyaan ketiga, di daerah kami orang-orang itu sibuk. Banyak yang ngeluarin zakat tidak pakai beras, tapi diganti dengan uang. Boleh apa tidak? Ya, gini. Memang pada dasarnya mayoritas ulama madhab tadi 3 tadi itu rata-rata zakat itu harus dari kurma. Yang kedua dari gandum. Kalau di Indonesia beras, makanan pokoknya gitu. Atau mungkin kalau makanan pokoknya itu jagung, ya jagung. Seperti itu. Terus gimana kalau diganti dengan uang, boleh apa tidak? Menurut ulama Hanafi diperbolehkan. Kenapa? Berdasarkan hadis Kanjeng Rasul Muhammad SAW, "Aghnuhum anit tawafi hadal yaum," atau "Aghnuhum anil mas'alati fi hadal yaum." Cukupkan mereka orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang berhak menerima zakat itu tidak minta-minta lagi.
gak keliling lagi, minta pada hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu berdasarkan hadis ini, Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan gantinya benda yang dizakatkan seperti beras diganti dengan uang. Kalau katakan beras itu 15 kilo, kalau 3 kilo ya 45.000 dan sebagainya dan sebagainya. Jadi boleh untuk mempermudah ya, dan manfaatnya mungkin lebih banyak. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada zaman sekarang. Anak-anakku yang kami hormati, oleh karena itu mari sebelum kita nanti kedatangan hari raya Idul Fitri, sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri, mari kita siapkan diri kita, adik-adik kita, orang tua kalian untuk bayar zakat. Karena zakat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim. Jadi Rasul itu mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan bagi orang puasa anil lahwi warrafas, dari sifat-sifat lahwi warrafas, perbuatan keji, perbuatan tercela, omongan yang tidak berguna. Ketika kita puasa pernah ngerasani orang, pernah mengunjungi orang, ini kan bolong, mengurangi pahalanya puasa. Dengan zakat maka akan ditutupi kekurangan tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zakat fitrah kita pernah ngerasani orang ketika puasa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua fungsinya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tukmatan bil masakin, memberi makan kepada orang miskin. Kasihan, apalagi zaman sekarang banyak orang-orang terdampak dengan COVID-19 ini, yang dirumahkan, yang di PHK, pendapatannya berkurang, asalnya sekian menjadi turun drastis. Ini kesempatan bagi kita yang masih punya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kasih zakat, zakat fitrah. Kayak zakat mal, jenengan bayarkan zakat mal. Tukmatan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Itulah manfaat dari zakat fitrah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.